Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Arifik. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal KSM Biologi Terintegrasi tingkat MA atau SMA tahun 2021. Ini soal-soal ini sebagai gambaran atau sebagai acuan bagi adik-adik yang ingin mengikuti lomba KSM tingkat SMA atau MA tahun 2021. Oke, langsung saja. Tapi sebelum kita mereview soal-soalnya, bagi adik-adik yang baru saja mengunjungi channel saya ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan juga bagikan kepada teman-teman adik-adik agar teman-teman adik-adik bisa mendapatkan info terbaru tentang soal KSM tingkat MA atau SMA tahun 2021. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi. Untuk soal biologi terintegrasi tingkat MA atau SMA tahun 2021, soal nomor 1 yang ditanyakan yaitu tentang pelajari urutan siklus daur hidup bakteriofag. Ya, saya ulangi sekali lagi. Pelajari urutan siklus daur hidup bakteriofag seperti lisis, adsorpsi, proliferasi, penetrasi, dan replikasi. Itu soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2 yang akan ditanyakan yaitu tentang penyebab tidak tumbuhnya tunas literal pada percobaan dominasi apikal. Saya ulangi sekali lagi, soal nomor 2, penyebab tidak tumbuhnya tunas lateral pada percobaan dominasi apikal. Selanjutnya soal nomor 3 yang ditanyakan adalah reaksi kimia proses fotosintesis pada daun. Itu soal nomor 3. Reaksi kimianya itu apa? Seperti misalnya 6H12O6 tambah 6CO2 menjadi 6CO2 tambah C6H12O6 tambah ATP. Jadi seperti yang ditanyakan adalah reaksi kimianya, yaitu pada proses fotosintesis pada daun. Itu yang ditanyakan soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4 yang ditanyakan adalah struktur-struktur yang terdapat pada buah-buahan seperti bagian daging, terus bagian endokarp, dan lain-lain. Itu soal nomor 4. Ya, selanjutnya soal nomor 5 yang ditanyakan yaitu struktur tumbuhan terutama bagian-bagian pada batang seperti xilem, phloem. Ya, jadi seperti itu yang ditanyakan soal nomor 5. Selanjutnya soal nomor 6 yang ditanyakan adalah fungsi pembuluh nadi dan vena. Fungsi pembuluh nadi dan vena pada tubuh, bagi jantung dan usus pada saat berpuasa. Kenapa di sini ditanyakan berpuasa? Karena memang soalnya selalu dikaitkan dengan konsep agamanya ya tentunya. Jadi yang ditanyakan adalah fungsi pembuluh nadi dan vena bagi jantung dan usus pada saat berpuasa. Selanjutnya soal nomor 7 yang ditanyakan adalah pengertian retikulum endoplasma, sitoplasma, dan membran sel. Membran sel. Itu yang ditanyakan nomor 7. Selanjutnya yang ditanyakan nomor 8 adalah apa sajakah adaptasi fisiologi kelelawar. Yang ditanyakan nomor 8 adalah apa sajakah adaptasi fisiologi kelelawar. Itu nomor 8. Selanjutnya nomor 9 yang ditanyakan adalah mengukur kesehatan berdasarkan detak jantung per menitnya. Nah, itu ditanya ya. Jadi gimanakah yang dinamakan dengan sehat yang diukur dengan detak jantung per menitnya. Kadang-kadang ada detak jantung per menit itu selama 60 kali atau ada detak jantung per menitnya itu sebanyak 50 kali. Jadi bagaimana sih cara mengukur
kesehatan tubuh kita tadi berdasarkan detak jantung per menitnya. Itu nomor 9. Selanjutnya nomor 10 yang ditanyakan adalah organ tubuh yang paling terpengaruh oleh toksin Amanita phalloides. Jadi saya ulangi sekali lagi, organ tubuh yang paling terpengaruh, apa sih organ tubuh yang paling terpengaruh oleh toksin Amanita phalloides? Itu nomor 10. Selanjutnya nomor 11 yang ditanyakan adalah hikmah melakukan sholat tahajud yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Apa saja itu hikmahnya? Jadi bisa dipilih nanti di pilihan jawabannya. Selanjutnya nomor 12 yang ditanyakan adalah menentukan persen hasil keturunan yang diuji pada suatu desa yang mengalami buta warna. Menentukan persen hasil keturunan yang diuji pada suatu desa yang mengalami buta warna. Itu soal nomor 12. Selanjutnya nomor 13. Mengapa morfin dapat mencapai efek penghilang rasa sakit yang sama dengan endorfin? Ya, ulangi. Mengapa morfin dapat mencapai efek penghilang rasa sakit yang sama dengan endorfin? Itu nomor 13. Selanjutnya nomor 14 yang ditanyakan adalah pencemaran lingkungan oleh logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Saya ulangi, pencemaran lingkungan oleh logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Apa saja pencemarannya? Selanjutnya nomor 15 yang ditanyakan adalah mencerminkan apa yang oleh para ahli genetika populasi disebut sebagai fitness. Ya, fitness gitu ya. Itu nomor 15. Selanjutnya nomor 16 yang ditanyakan adalah memahami karakter sinapomorfi. Memahami karakter sinapomorfi yang ditunjukkan oleh pohon filogenetik. Itu soal nomor 16. Selanjutnya soal nomor 17 yang ditanyakan adalah menentukan pertumbuhan Paramecium caudatum, Paramecium aurelia, baik masing-masing dan maupun secara bersamaan. Itu yang ditanyakan. Menentukan pertumbuhan Paramecium caudatum dan Paramecium aurelia, baik masing-masing dan maupun secara bersamaan. Itu soal nomor 17. Selanjutnya soal nomor 18 yang ditanyakan adalah memahami ciri-ciri dan karakteristik kehidupan hewan. Memahami ciri-ciri dan karakteristik kehidupan hewan. Itu soal nomor 18. Ya, selanjutnya soal nomor 19 yang ditanyakan adalah pengertian mitokondria dan kloroplas. Pengertian mitokondria dan kloroplas. Selanjutnya nomor 20 yang ditanyakan adalah pelajari komponen-komponen pada sel ya. Itu yang ditanyakan, pelajari komponen-komponen pada sel makhluk hidup. Itu yang ditanyakan soal nomor 20. Ya, selanjutnya soal nomor 21 yang ditanyakan adalah perbedaan antara virus flu burung H5N1 pada manusia dengan H5N1 pada ayam. Apa sih perbedaannya? Nah, itu yang ditanyakan nomor 21. Selanjutnya nomor 22 yang ditanyakan adalah perubahan struktur pada setiap makhluk hidup atau fenotipnya yang dipengaruhi genotipnya. Saya ulangi, perubahan struktur pada setiap makhluk hidup atau fenotipnya yang dipengaruhi oleh genotipnya. Itu nomor 22. Selanjutnya nomor 23 yang ditanyakan adalah pelajari bakteri dalam proses konjungsinya. Jadi bakteri itu ada proses konjungsinya, itu tolong dipelajari. Selanjutnya nomor 24 yang ditanyakan adalah proses pemotongan dan penyambungan intron dan ekson. Itu disebut apa? Proses pemotongan dan penyambungan intron dan ekson itu disebut apa? Nah, itu dia. Selanjutnya nomor 25 yang ditanyakan adalah pelajari
mortalitas bakteri terhadap suhu lingkungan. Itu tolong dipelajari, mortalitas bakteri terhadap suhu lingkungan. Itu yang ditanya nomor 25. Selanjutnya nomor 26 yang ditanyakan adalah perbedaan tingkat kesuburan tanah yang diberi humus dan yang tidak diberi humus. Nah, itu pasti ada perbedaannya, tolong dicari. Selanjutnya nomor 27 yang ditanyakan adalah fungsi struktur pada tumbuhan parasit yang hidup pada inangnya. Fungsi struktur pada tumbuhan parasit yang hidup pada inangnya. Itu yang ditanya nomor 27. Selanjutnya nomor 28 yang ditanyakan adalah hormon golongan steroid diproduksi oleh apa? Hormon golongan steroid diproduksi oleh apa? Nah, itu nomor 28. Selanjutnya nomor 29 yang ditanyakan adalah kandungan pada ASI yang tidak dapat digantikan fungsinya oleh susu formula. Jadi ASI pada seorang ibu itu ada satu yang tidak bisa diganti dengan susu formula. Jadi apa? Nah, itu dia. Selanjutnya nomor 30 yang ditanyakan adalah cara menguji makanan yang mengandung gula. Bagaimana sih cara menguji makanan yang mengandung gula? Nah, itu yang ditanya nomor 30. Selanjutnya nomor 31 yang ditanyakan adalah ciri-ciri dan cara hidup hewan akuatik seperti ikan dan lain-lain. Jadi ciri-ciri dan cara hidup hewan akuatik itu tolong dilihat dan dipelajari. Ya, soal nomor 32 yang ditanyakan adalah gangguan yang dialami oleh wanita yang dapat mengalami kemandulan. Saya ulangi, gangguan yang dialami oleh wanita yang dapat mengalami kemandulan. Gangguan apa saja? Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 33. Itu yang ditanyakan adalah genotip dan fenotip pada golongan darah. Genotip dan fenotip pada golongan darah. Jadi tolong dipelajari. Selanjutnya nomor 34 yang ditanyakan adalah glukosa dan hormon insulin dalam darah. Glukosa dan hormon insulin dalam darah. Itu yang ditanyakan nomor 34. Selanjutnya nomor 35 yang ditanyakan adalah hormon apakah yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis? Hormon apakah yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis? Itu yang ditanyakan nomor 35. Selanjutnya nomor 36 yang ditanyakan adalah seberapa persen karir thalassemia yang diturunkan pada keturunannya? Itu menghitung seberapa persen karir thalassemia yang diturunkan pada keturunannya. Itu nomor 36. Selanjutnya nomor 37 yang ditanyakan adalah dampak jika populasi tanaman semusim dikembangkan terus-menerus melalui kultur jaringan secara turun-temurun. Apa sih dampaknya? Nah, itu nomor 37. Nomor 38 yang ditanyakan adalah pelajari daur nitrogen di udara. Pelajari daur nitrogen di udara. Itu yang ditanya nomor 38. Selanjutnya nomor 39 yang ditanyakan adalah pengertian dari suksesi primer, suksesi sekunder, kompetisi antar tumbuhan dan perubahan ekosistem. Itu pelajari pengertiannya. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 40 yang ditanyakan adalah pengertian gerak hewan seperti serpentin, selanjutnya konsertin, dan yang terakhir adalah side winding. Jadi pelajari itu gerak-gerak hewannya yang ditanyakan, itu dia. Ya, jadi hanya itu soal biologi terintegrasi di KNMA atau SMA tahun 2021 sebanyak 40 soal. Jadi kepada adik-adik, video ini bisa menjadi acuan atau panduan adik-adik untuk mempelajari soal-soal menghadapi KSM tahun 2021 ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga bagikan kepada teman-teman adik-adik. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar adik-adik mendapatkan video notifikasi terbaru dari saya tentang soal KSM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.